Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Agus Irawan dari Prodi 3 SD kelas 2C. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudulkan Administrasi Pengelolaan Keuangan di Sekolah Dasar di Era Digital. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lanjut ke videonya. Seiring perkembangan zaman, teknologi sudah berkembang semakin pesat, dan teknologi sendiri membantu manusia untuk melakukan segala kegiatan sehari-hari, dari aspek kehidupan, membantunya. Tentu saja teknologi ini berdampak pada dunia pendidikan, yang dimana teknologi ini sangat berperan aktif dalam dunia pendidikan, entah itu dalam pembelajaran, dalam administrasi, dalam pengelolaan sekolah. Nah, kali ini di makalah ini kita akan membahas tentang administrasi pengelolaan keuangan di sekolah di era teknologi. Nah, seperti apa sih administrasi sekolah di era teknologi ini? Mari kita bahas bareng-bareng. Seperti yang kita ketahui, administrasi pengelolaan keuangan di sekolah yang dari dulu hanya menggunakan manual atau disimpan di dalam rumah, pengelolaannya yang masih menggunakan cara tradisional. Nah, tetapi dengan teknologi digital ini semua akan lebih mudah dan lebih efisien. Nah, apa saja sih pengaruh teknologi dalam pengelolaan administrasi keuangan sekolah di era digital? Oke, yang pertama, memberikan keefektifan dan keefisien pada pengelolaan keuangan. Nah, itu yang pertama. Karena yang dimana yang ketika dulu mungkin pengelolaan keuangannya dalam perencanaan masih menggunakan cara yang manual, ketika kita ingin membeli atau sekolah ingin membeli sarana prasarana masih menggunakan manual melalui bendahara. Nah, sekarang tidak. Sekarang bisa diakses langsung menggunakan aplikasi atau web yang ada di Android masing-masing. Nah, itulah gunanya kita ketika sekolah menerapkan administrasi keuangan digital. Jadi serba mudah dan efisien. Oke, yang kedua, pembayaran menjadi lebih mudah. Nah, ini pembayaran ini menjadi lebih mudah. Mungkin yang dulunya sekolah itu pembayaran SPP, pembayaran wali muridnya harus datang ke sekolah, harus menemui bendahara, staf sekolah. Nah, sekarang ketika sekolah itu sudah menerapkan teknologi digital dalam administrasi kesekolahannya, itu akan membuatnya bisa mengaksesnya dari rumah atau secara daring melalui Android-nya masing-masing. Contohnya ketika ingin membayar, pihak sekolah sudah menyediakan web atau link pembayaran. Nah, di situ ada nomor bank dan orang tua mengisi, dan habis itu pembayaran bisa dilakukan dari rumah. Nah, orang tua tinggal menunjukkan bukti transaksi pembayaran kepada pihak sekolah. Jadi tidak perlu lagi yang namanya datang ke sekolah atau menunggu antrian untuk pembayaran SPP. Itu salah satunya pengaruhnya. Oke, yang ketiga, pengelolaan keuangan sekolah menjadi lebih transparan. Nah, itu yang sangat penting ini. Yang mungkin dulunya keuangan sekolah hanya diketahui oleh beberapa guru saja, oleh mungkin hanya bendahara dan kepala sekolah. Nah, sekarang semua yang bekerja dalam sekolah itu, semua staf bisa mengetahuinya melalui Android-nya masing-masing atau melalui internetnya masing-masing yang bisa diakses dan dilihat. Nah, di sini gunanya apa? Nah, jadi gunanya semua guru itu jadi bisa melihat keluar masuknya dana dari sekolah itu untuk membeli apa, keluarnya apa, dan masuknya dana itu dari mana. Nah, itu bisa dilihat semua. Yang mungkin dulu ketika itu laporannya masih menggunakan tulis, nah sekarang sudah tidak. Semua sudah bisa melihat. Nah, itu yang namanya transparan. Bisa dilihat semua orang. Nah, yang kedua tantangannya adalah retitensi terhadap perubahan. Nah, retitensi terhadap perubahan ini merupakan ketidaknyamanan dari perubahan. Nah, biasanya ini guru-gurunya menjadi seperti terbebani oleh teknologi karena ketidaktahuannya atas perkembangan teknologi dalam pengoperasiannya seperti apa untuk administrasi pengelolaan keuangan di sekolah. Nah, ini untuk mencapai itu semua perlunya sebuah literasi digital atau bimbingan untuk para guru, staf agar bisa mengoperasikan administrasi pengelolaan keuangan sekolah di era digital dengan baik. Jadi retitensi ini ya tantangan yang lumrah lah, yang cukup ini karena adanya ketidaknyamanan
ketidaknyamanan terhadap perubahan yang terjadi. Itu bisa diperbaiki. Nah, tantangan yang terakhir pada administrasi pengelolaan keuangan di sekolah era digital adalah keamanan data dan privasi data. Itu terancam karena ya kita tahu sendiri di internet sekarang banyak sekali yang namanya pencurian data, pencurian informasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang biasa disebut dengan hacker. Nah, mengapa tingkat keamanan ini rentan? Ya karena banyaknya hacker yang ada di dunia ini, sehingga ketika kita ingin menerapkan administrasi digital di sekolah harus memilih benar-benar web atau aplikasi yang sudah terlisensi atau aplikasi yang dari pemerintah langsung. Kita tidak bisa menggunakan aplikasi yang abal-abal karena itu rawan terjadinya sebuah pencurian data. Kan data ini sendiri merupakan pengumpulan uang di bank. Nah, itu kalau tercuri bisa bahaya kan. Nah, setelah tadi pengaruh dalam dampak baiknya, sekarang ada beberapa kekurangan atau tantangan yang harus dihadapi ketika ingin melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan sekolah di era digital. Yang pertama, terbatasnya infrastruktur dan anggaran. Nah, infrastruktur ini apa sih? Infrastruktur ini adalah sebuah sarana prasarana yang memfasilitasi sebuah sekolah untuk melakukan perkembangan di era digital ini. Nah, contohnya seperti kekurangannya perangkat keras, mungkin sekolahnya yang masih di pelosok, nah kan itu belum terjangkau perangkat kerasnya, internetnya, seperti belum adanya komputer, fasilitasnya masih belum terpenuhi, dan anggarannya masih kurang atau belum adanya anggaran dari pemerintah. Nah, itu salah satu tantangan yang harus dihadapi ketika ingin membuat administrasi digital di era sekarang. Nah, setelah tantangan-tantangan dalam administrasi pengelolaan keuangan di sekolah era digital, nah solusinya seperti apa sih untuk menghadapi tantangan-tantangan ini? Oke, baik. Yang pertama adalah dukungan dari pemerintah. Nah, ini dukungan dari pemerintah ini sangat penting untuk melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan sekolah di era digital, yang dimana pihak sekolah harus melakukan ajuan kepada pemerintah, dan pemerintah ini harus memberi tanggapan serta memberikan dukungan untuk melakukan program ini, karena program ini memiliki dampak yang baik ke depannya. Nah, pemerintah harus mendukung baik secara infrastruktur maupun secara anggaran, harus didukung penuh oleh pemerintah. Nah, pemerintah juga harus melakukan yang namanya bimbingan kepada sekolah tersebut agar semuanya terjalan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur. Dari mulai mungkin gurunya diajak seminar, gurunya diberikan bimbingan bagaimana cara mengelola internet, mengelola digital, mengelola teknologi ini untuk administrasi sekolah. Nah, harus ada bimbingan dari pemerintah. Yang kedua, solusinya peran penting kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini memiliki peran penting untuk menghadapi tantangan dalam penerapan administrasi keuangan digital di sekolah di era digital. Nah, yang dimana sendiri kepala sekolah juga harus mendukung penuh sekolah tersebut. Kepala sekolah harus bekerja lebih keras, kepala sekolah harus mengajukan banyak ajuan kepada pemerintah dan harus bisa membujuk pemerintah agar sekolah itu memiliki dukungan penuh dari pemerintah sehingga bisa melaksanakan administrasi keuangan sekolah di era digital. Nah, yang ketiga, solusi untuk menghadapi masalah keamanan dan privasi data, pemilihan web yang telah terlisensi atau pemilihan web yang benar-benar sudah disediakan oleh pemerintah atau sudah terlisensi di Indonesia dari BUMN. Contohnya ketika ingin menggunakan web penyimpanan uang di bank harus menggunakan bank yang sudah terlisensi seperti BRI, BCA, Mandiri, Syariah, dan banyak lagi. Itu juga perlu bimbingan dari pemerintah langsung. Mungkin itu, dan strategi yang harus digunakan. Yang pertama, mengadakan banyak pelantikan untuk guru. Nah, ini strateginya pemerintah harus ketika ingin mendirikan atau mengembangkan
administrasi keuangan sekolah di era digital, harus adanya bimbingan kepada guru, harus adanya pelantikan, seminar, bagaimana cara untuk mengoperasikannya. Nah, ini harus ada bimbingan dari pemerintah agar guru bisa menjalankannya. Yang kedua, strateginya yang mewajibkan semua guru untuk bisa menggunakan teknologi atau menggunakan internet. Nah, untuk administrasi keuangan di era digital ini kan serba teknologi. Nah, guru harus diwajibkan untuk bisa dalam teknologi, dalam pengoperasiannya, agar semuanya itu prosesnya bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya sebuah hambatan atau ketidaktahuan seorang guru tentang teknologi. Nah, itu. Yang ketiga, strategi yang ketiga adalah mempersiapkan infrastruktur atau fasilitas yang lengkap. Nah, ini yang ketiga sangat penting ketika ingin melakukan administrasi keuangan digital di sekolah, perlu adanya infrastruktur yang lengkap. Infrastruktur dari mulai komputer, laptop, internet, harus terpenuhi semua. Maka dari itu, ketika itu sudah terpenuhi, strategi itu sudah, akan terjadilah penerapan administrasi keuangan sekolah di era digital dengan baik. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Sebenarnya ada contoh kasus studi di sekolah lain, tapi waktunya mepet, saya tidak akan bikin. Bisa dibaca mungkin di makalah saya. Baik, terima kasih. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi kali ini, administrasi pengelolaan keuangan di sekolah era digital ini sangat diperlukan dan harus diterapkan di sekolah zaman sekarang. Karena untuk menggunakan teknologi secara bijak dan efisien dan efektif. Yang dimana administrasi ini membutuhkan pengelolaan yang baik dan melibatkan banyak guru dan wali murid. Nah, di sini guru harus bisa paham akan teknologi dan perkembangan teknologi yang terjadi agar proses administrasi di era digital ini berjalan dengan baik. Nah, menanggapi tantangan-tantangan tadi, kita bisa hadapi dengan banyaknya perubahan atau bantuan dari pemerintah. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya video. Dan untuk Bapak Dr. Andes Jan Amori, Magister Pendidikan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.